I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldayanti dengan NIM B2206001, Prodi Bidan semester 2, mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Susianti, SST MKEP Universitas Megabuana Palopo. Baik, di sini saya akan membuat video tentang adaptasi sistem kardiovaskular dalam kehamilan. Adaptasi sistem kardiovaskuler pada ibu hamil. Apa itu sistem kardiovaskuler? Merupakan suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Apa saja komponen dasar sistem kardiovaskuler? Komponen dasar sistem kardiovaskuler yaitu jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Jantung berfungsi sebagai organ pemompa. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. Komponen darah berfungsi sebagai pembawa materi oksigen dan nutrisi darah. Manusia adalah cairan di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun. Sistem ini yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Pembuluh darah atau seluruh darah berfungsi sebagai media yang mengalirkan komponen darah, terdiri dari arteri dan vena. Arteri atau pembuluh darah nadi bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pembuluh darah balik bertugas mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung. Nah, selanjutnya perubahan anatomi sistem kardiovaskuler pada ibu hamil. Nah, di mana perubahan anatomi sistem kardiovaskuler pada ibu hamil yaitu yang pertama itu penebalan otot dinding ventrikel pada trimester pertama. Yang kedua, terjadi dilatasi atau pelebaran secara fisiologis. Yang ketiga, karena volume rongga perut atau abdomen meningkat menyebabkan hipertrofi jantung dan posisi jantung bergeser. Yang keempat, pada volume kardiogram terdapat bunyi jantung tambahan. Dan yang terakhir, perubahan tekanan darah. Nah, selanjutnya akibat perubahan sistem kardiovaskuler. Akibat perubahan sistem kardiovaskuler yang pertama yaitu kebutuhan suplai Fe atau zat besi kepada ibu hamil meningkat sekitar 500 mg per hari. Yang kedua, ibu hamil sering lebih cepat mengalami kelelahan dalam aktivitas. Yang ketiga, terjadinya anemia fisiologis atau keadaan anemia yang sesuai dengan fungsi tubuh. Yang keempat, 10% wanita hamil mengalami hipotensi dan diaportetik bila berada dalam posisi terlentang. Yang terakhir itu bengkak pada tungkai bawah. Namun hati-hati bila pembengkakan berlebihan dan terjadi di tangan atau muka karena bisa merupakan gejala preeklampsia. Selanjutnya, adaptasi kehamilan pada sistem kardiovaskuler. Adaptasi kehamilan pada sistem kardiovaskuler di antara lainnya hemodinamisi, tekanan darah, dan daya pembekuan darah. Hemodinamisi, volume plasma meningkat lebih banyak daripada volume sel darah. Sel darah merah.
menyebabkan keluhan muda, lelah serta perasaan wanita hamil. Tekanan darah, peningkatan curah jantung terjadi akibat peningkatan volume darah menyebabkan dilatasi dinding pembuluh darah yang akan mengimbangi peningkatan kekuatan dari jantung. Daya pembekuan darah atau akuagubilitas mengalami peningkatan selama kehamilan, menyebabkan terjadinya trombosit vena yang dapat mengakibatkan pendarahan hebat pada saat hamil. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang adaptasi tentang adaptasi sistem kardiovaskular pada ibu hamil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.